Oke, salaman dulu yuk. Ya, Thank you ya buat waktunya kemari. Pasti eh, apa ya? Datang tadi kemarin ya apa Kak? naik Grab. Naik Grab ya. Makasih sudah kasih waktu, udah nyempatkan waktu kemari Iya. gitu ya. Jadi sekarang apa yang mau kita diskusikan ini? Sebenarnya kan saya sudah beberapa kali kayak konseling ke psikiater juga ya. Oke. Jadi ini yang mau kita bahas, bagaimana pergumulan rumah tangga saya yang memang sekarang seperti di ujung tanduk gitu. Jadi ya awal-awal kejadian kenapa saya di titik terendah ini gitu loh, sampai saya keluar dari rumah. Iya, iya. Oke, tadi Helen bilang keadaan keluarga sekarang seperti di ujung tanduk. Kalau boleh tahu seperti apa? Apa yang Helen rasakan sekarang? Yang saya rasakan bagaimana ya? Yang saya rasakan ya pasti hukuman apa sih yang paling besar yang bisa diterima itu ketika dipisahkan dari anak-anak. Itu tidak bisa dibilang dengan kata-kata apapun. Jadi kayaknya anak saya itu yang pertama masih usia 9 tahun, yang kedua 5 tahun, dan yang ketiga itu 3 tahun. Dan itu sangat berat karena hubunganku dengan anak-anak itu kan deket ya. Saya urus walaupun saya punya babysitter gitu, yang anak ini gitulah. Tapi ya siapa sih yang bisa pisah dari anak-anak? Itu yang bikin mental saya rusak. Mentalnya kalau masalah yang saya hadapin dengan suami sih saya pikir saya masih kuat, masih strong lah. Tapi untuk dipisahkan dengan anak-anak, siapapun ibu pasti mentalnya rusak. Iya. Bahkan mental anak-anak saya juga pasti udah rusak gitu. Betul. Jadi kalau dibilang posisi terendah saya itu apa? Bukan terpisah dari suami, tidak, tapi terpisah dari anak-anak. Dan saya sekarang lagi berjuang bagaimana saya bisa dipertemukan dengan anak-anak. Mungkin saya sudah pakai mediasi hamba Tuhan, pakai mediasi teman, tapi itu masih ada tembok ya di hati suami saya. Bahkan saya sekarang ini lagi mediasi pakai pengacara. Oke ya. Ya, saya bisa memahami perasaan Helen ya, bisa memahami sekarang apa yang Helen rasakan. Tapi tadi Helen sempat cerita tentang kesehatan mental ya. Boleh menceritakan sedikit kalau boleh tahu seperti apa kejadiannya yang membuat kesehatan mental sampai ke situ ya? Boleh cerita seperti apa? Kesehatan mental itu sebenarnya begini ya. Awal masalah ini kan bukan kesalahan suami. Walaupun sebenarnya pasti ada melatar belakangi ya. Pasti kan kita berbuat segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Tapi saya tidak akan mencari kesalahan siapapun. Aku mau introspeksi, saya mau introspeksi diri saya sendiri aja. Kalau memang kesalahan itu murni memang dari sayanya. Saya tidak ada komunikasi. Itulah pentingnya sebenarnya komunikasi dalam berumah tangga. Dan kami itu memang komunikasi kami kurang. Dan suami saya tidak tahu apa pekerjaan, misalnya apa yang saya lakukan, bisnis saya, lalu saya jatuh dalam bisnis yang menghabiskan uang keluarga dan bahkan uang teman. Jadi saya istilahnya kena investasi bodong. Nah, pada saat gagal, saya tidak terus terang kepada suami. Tetap meneruskan, saya pikir saya bisa mengembalikan yang kegagalan. Sampai di titik akhirnya itu jadi bom waktu, memang benar-benar gagal. Nah, karena ketakutan saya keluar dari rumah. Itu tapi bukan mau lari sebenarnya, keluar dari rumah. Nah, keesok harinya suami saya kayak menutup pintu dirinya lah untuk saya. Karena ketakutan saya dan saya menyadari kesalahan saya nggak takut loh balik rumah lagi, karena sudah merusak mental mereka katanya. Tapi di satu sisi itu mentalku juga rusak. Jadi bikin kalau kakak tadi nanya seberapa mentalnya bagaimana, ya mental gara-gara mengintimidasi diriku sendiri dengan perasaan bersalah, telah menghancurkan keluarga saya, anak-anak saya gitu. Jadi benar-benar saya kayak merasa tertuduh terus, ini gara-gara kamu. Jadi di pikiran saya itu suara-suara itu ada. Jadi kalau misalnya tentang ada orang berpikir kan, ini kamu mental kamu rusak nih, kamu sudah di titik terendah, mental kamu rusak. Bahkan mungkin orang berpikir saya itu kena anxiety disorder.
itu sebenarnya memang kenyataannya ada. Itu bukannya gara-gara hubungan kita dengan Tuhan yang tidak baik, tapi memang itu ada. Makanya kalau kita butuh orang konseling ya, dengan orang menceritakan isi hati kita gitu. Jadi kalau mental saya itu hancur tuh udah sehancur-hancurnya. Hancurnya itu sampai saya sudah mendengar suara-suara di kepala. Suara di kepala, perasaan bersalah, perasaan tertuduh, perasaan tidak mengampuni diri sendiri. Dan benar-benar ya memang udah hancur, tapi memang ada ya seperti ini, kita ada cerita, jadi kan menguatkan saya ya, plong, ada teman bertukar pikiran, dan kedua mendekatkan diri ke Tuhan itu pasti nomor satu. Dan dukungan teman, karena posisinya itu kenapa sampai mental saya rusak, saya tidak ada dukungan dari keluarga pihak saya, keluarga suami kayak seperti membuang, saya tidak bisa ketemu dengan anak-anak, saya sebatang kara, saya tidak tahu mau tinggal di mana. Itu kan memang benar-benar bikin mental kita rusak. Jadi sebenarnya mental rusak itu sebenarnya ketika kita tersakiti dan terintimidasi dengan orang terdekat kita, bukan dari pihak luar, orang terdekat kita. Itu sih. Iya, saya sangat empati lah ya dengan apa yang Helen sekarang alami. Ya memang saya sudah lihat gitu, ada kesedihan, ada ada hal-hal yang kita seperti di luar jangkauan pemikiran kita. Bagaimana ini jalan keluarnya, seperti itu ya. Dan ya memang ini bukan hal yang gampang. Ini bukan hal yang gampang. Kita harus benar-benar, yang pertama tadi ya bersyukur lah ya, bersyukur maksudnya sampai sekarang kita masih bisa survive ya, kita masih bisa ada. Itu pastinya ya masih ada waktu untuk memperbaikinya. Nah, kalau seandainya waktu ini diputar ulang, apa yang Helen mau lakukan? Aku pernah berpikir ya, gimana ya Tuhan, kalau waktu itu bisa diputar, tapi pada kenyataannya waktu tidak akan pernah bisa diputar. Kalau berandai-andai pun nggak bisa berandai-andai, itu tidak akan merubah apapun. Cuman yang aku lakukan sekarang kayaknya ke depan. Ke depan. Setuju. Karena saya sudah bilang tadi, saya sering andaikan balik ke tahun segini, saya pasti tidak akan melakukan itu, tapi itu nggak akan mengubah apapun. Jadi saya tidak mau berandai-andai lagi ke belakang. Udah di belakang. Ke depan saya akan tetap ke depan. Jalan ke depan gitu, bagaimana untuk menata hidupku, walaupun sebenarnya sekarang ini posisinya jatuh bangun gitu kan. Dan di sekarang ini lagi genting-gentingnya sebenarnya ketika suami sudah pengen mengajukan cerai ya, tapi saya tetap menguatkan diri saya ya, berdoa itu tidak kejadian gitu. Jadi yang bilang kalau apa yang mau dilihat dari belakang ya aku belajar lah. Yang di belakang kan kita belajar dari pengalaman, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Gitu. Jadi sekarang saya akan ke depan berjalan menata hidup. Menata hidup. Seperti apa rencana Helen ke depan ini ya? Menata hidup yang bagaimana? Pertama saya harus 10 bulan ini kan kayaknya kan saya bilang saya menangisi kemalangan saya gitu kan. Jadi saya menata hidup ini kayaknya bangkit, kamu itu berharga, kamu wanita yang tangguh, kamu ibu yang luar biasa, istri yang luar biasa. Jadi pertama-tama saya akan mengampuni diri saya sendiri. Kedua saya memperbaiki diri saya pelan-pelan ya, punya pekerjaan, mencari pekerjaan baru lagi, menata ekonomi saya kembali, menyelesaikan pelan-pelan masalah saya, karena kan masalah saya ini kan bukan berurusan ke keluarga, ke teman juga yang berinvestasi dengan saya. Itu pertama-tama saya selesaikan. Lalu kalau masalah urusan dengan anak sih saya sudah serahin ke kuasa hukum ya, bagaimana bisa sekali seminggu bisa ketemu dengan anak. Kalau masalah dengan suami ya hanya Tuhan yang bisa mengubah. Ya saya hanya berjalan seperti itu, memperbaiki saya itu ya mencintai diri saya dulu. Pertama saya mau pengen mencintai diri saya dulu, kalau saya itu berharga, kalau saya itu sudah melakukan kesalahan tapi bukan berarti itu jadi titik kehancuran saya, tapi titik balik aku untuk bangkit kembali, untuk lebih kayak Helen yang baru, buka lembaran baru gitu. Iya.
Ya, saya sangat sangat setuju dengan pernyataan Helen. Artinya masih banyak waktu untuk kita bisa perbaiki ke depan gitu ya. Artinya masih ada planning yang akan kita kerjakan. Artinya nggak, sekalipun ya mungkin masalah ini bukan hal yang gampang, tapi kita bisa memperbaikinya. Masih ada jalan keluar kayak gitu ya. Dan kalau boleh tahu ini apakah sampai sekarang komunikasi dengan suami masih terbangun atau sudah sama sekali tidak bisa berkomunikasi? Udah, semenjak kejadian komunikasi itu sudah tidak baik. Kalaupun dilanjut dengan komunikasi itu ujung-ujungnya akan berantem. Dan memang tidak ada. Kadang kita sudah hampir 10 bulan tidak komunikasi via telepon. WhatsApp pun pihak dari suami dan keluarga itu menyerang. Jadi ya udah lama sih, bisa dihitung dari 10 bulan bisa dihitung berapa kali sih. Karena apapun yang saya bilang, apapun yang saya katakan itu tidak pernah direspon. Paling direspon itu kalau saya sudah membahas soal anak-anak, baru direspon. Berarti masih bisa sebenarnya ya? Masih bisa, dia tidak memblok sih sebenarnya, tidak memblok. Cuman saya ya ini ya berpikir ya ya komunikasinya udah hancur sebenarnya, udah hancur ya. Seperti kayak orang yang paling dia benci di dunia ini gitu loh. Seperti dia belum pernah kenal gitu ya? Iya benar. Seperti kenal sih, tapi kayak udah orang yang benar-benar udah ngancurin hidup dia gitu. Hancurin hidup dia dengan anak-anak sih yang saya tangkap gitu. Ya memang benar. Mungkin mental dia juga hancur. Gak mungkin mental dia hancur, mentalku hancur ya. Perbedaannya dia masih tinggal bersama dengan anak-anak dan keluarga yang support dia, ya sayanya sendiri gitu. Kalau boleh tahu kapan terakhir komunikasinya? Paling terakhir sekali. Komunikasi terakhir yang Rabu kemarin. Minggu kemarin terakhir komunikasi itu di jam 7 pagi. Jam 7 pagi Rabu ya, ini masih baru lah berarti ya. Masih. Seberapa besar keinginan Helen untuk kembali memperbaiki ini semuanya? Kerinduannya seberapa besar persennya? Iya, 100%. 100% dong. Karena gini loh, saya pernah di posisi punya keluarga yang bukan keluarga yang akur, kedua orang tua saya. Jadi saya bisa posisikan bagaimana ketika papa saya meninggalkan mama ada berapa tahun ya, 1 tahun atau 2 tahun lupa. Mental kita terganggu sebagai anak-anak dari keluarga yang broken. Walaupun sebenarnya tidak ada perceraian, cuman ya berantem pisah gitu. Jadi saya memposisikan apa yang sekarang dialami anak-anak saya itu pernah saya alami waktu kecil. Itu bikin mentalku itu rusak, hancur. Kita anak-anaknya itu terbawa sampai besar. Jadi kenapa saya itu ada jatuh memilih jalan yang salah, walaupun memilih jalan salah misalnya dengan investasi atau bagaimana, tidak ada komunikasi. Karena komunikasiku yang tidak baik dengan orang tuaku mengakibatkan komunikasi yang baik dengan pasangan. Terbawa. Dan aku tidak mau mental anak-anakku itu akan terulang kembali ketika mereka dewasa. Jadi ketika orang tua saya tidak ada nih, mereka kembali, tapi tidak ada niat untuk memperbaiki diri masing-masing, membenahi diri masing-masing. Dan saya tidak mau belajar dari kesalahan orang tua saya. Jadi di sini saya mau memperbaiki diri saya dan mempertahankan rumah tangga saya. Ya dengan pasti ya berdoa lah ya. Berdoa ya Tuhan melembutkan hati suami, ya biar anak-anak kami tidak mengalami apa yang pernah saya alami masa kecil gitu. Karena saya seperti dejavu. Ternyata saya belajar dari masalah saya ini itu seperti apa ya, kalau kita di agama Kristen itu kayak dosa keturunan. Jadi kayaknya apa yang saya alami itu waktu kecil itu sekarang anak-anak saya alamin turun gitu. Karena anak saya yang nomor 2 sekarang sekolahnya itu dibikin di tebing, di tempat adik suami saya. Dan saya juga pernah di posisi sekolah itu jauh dari orang tua, itu hampir 6 tahun. Dan saya tidak mau anak saya mengalami itu, karena saya berpikir ketika kecil itu saya tertolak. Dan saya merasa anak-anak saya juga akan merasa seperti itu, minder di sekolah, mana mamanya.
Kan saya pernah mengalami seperti itu. Iya. Dan saya tidak mau anak-anak saya juga mengalami seperti itu. Saya pengen anak saya itu merasakan bagaimana keluarga yang utuh, ada mama dan papa, dan belajar untuk mengajarkan mereka pengampunan gitu. Itu sih. Kalau dia keinginannya 100% sih. 100% ya, pasti ini akan kembali ke apa ya, pulih ya. Iya. Keluarga yang pulih, suami dan anak-anak, dan Helen juga boleh kembali rukun itu yang tentunya kita inginkan. Dan pastinya memang harus ada keinginan dari hati kita yang paling utama. Benar. Ada, maksudnya kita juga memikirkan hal yang sama gitu. Kita jangan memikirkan hal yang hancur ya, kita pasti mikirkan hal yang terbaik gitu. Mungkin dari 100% keinginan Helen sampai hari ini, mungkin dari yang 100% itu ada berapa persen kira-kira yang Helen sudah bisa lihat sekarang? Kalau dari kacamata manusia, dari kacamata manusia sebenarnya 1% gitu ya. Karena memang sudah satu keluarga besar sudah kayak benci banget. Kalau dari kacamata 1%, tapi saya kan berpegang pada perintah firman Tuhan ya. Kalau kenyataan akan tunduk pada kebenaran, kebenarannya kita tidak bisa dipisahkan selain kematian. Ya udah, saya tetap berpegang di situ. Pegang kebenaran. Jadi kalau dari kacamata manusia 1%, dari kacamatanya Tuhan 100%. Jadi saya tetap berpegang pada saat itu. Jadi kalau bukan saya yang menjaga mental saya, siapa lagi gitu. Jadi menjaga mental saya itu menjaga itu ketika saya bisa cerita ke orang. Tapi orang yang saya percaya ya, bukan semua cerita ke sana kemari. Yang benar-benar terpercaya, yang bisa memang ngasih feedback yang baik sama sayanya. Yang kedua ya saya berdoa, nyerahin sama Tuhan, itu doang sih. Jadi kalau dari kacamata manusia sih, kalau orang-orang bilang ya 1%, karena semua keluarga udah benci dan menyarankan sudah untuk udah akhiri aja gitu. Itu kata-kata orang ya. Iya, jadi kalau dari kacamata manusia sih ya 1%. 1 atau 5% gitu, tapi kalau dari kacamatanya Tuhan saya bilang itu 100%. Iya, amin ya. Saya dukung dan mungkin ini seperti yang tadi saya bilang nggak gampang untuk dilalui, tapi benar. Kalau kita tetap punya iman ya, kita tetap punya iman, kita percaya bahwasanya semuanya mendatangkan kebaikan ya. Semuanya mendatangkan kebaikan. Mungkin sekarang kita seperti melihat hal yang buruk ya. Iya benar. Hal yang buruk, tapi ada pelangi gitu ya, ada pelangi sehabis hujan. Oke lah, saya kira-kira ada lagi yang mau kita bicarakan setelah ini, atau kita lanjut lagi minggu depan mungkin? Boleh. Oke. Terserahnya kakaknya aja. Iya. Makasih lah kalau begitu Bu waktunya ya. Saya dukung, kita tunggu kabar baiknya. Selanjutnya nanti kita lihat setelah ini ada progres ke depan dan ada kebaikan-kebaikan ya. Oke lah, thank you ya. Oke.